Fit Family, banyak orang menganggap dirinya sehat hanya karena tidak sedang demam, tidak batuk, atau tidak merasakan nyeri di tubuhnya. Padahal, sehat bukan hanya tentang terbebas dari penyakit. Pola makan yang tidak seimbang, kurang tidur, jarang berolahraga, hingga stres yang terus menumpuk dapat memengaruhi kesehatan secara perlahan, bahkan sebelum muncul keluhan yang nyata. Inilah mengapa kesehatan perlu dipandang secara menyeluruh, bukan hanya dari kondisi fisik, tetapi juga mental, emosional, dan gaya hidup sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya makna hidup sehat? Temukan jawabannya di Waktu Indonesia Sehat. Wah, selamat pagi Fit Family, ketemu lagi ya di weekend bersama dengan Angie di jam 9 pagi. Dan hari ini Angie yang akan menghadirkan sesuatu yang spesial dalam Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Kenapa? Nih, Kampung Sehat Holistik. Ada apa sih di sini? Yang pertama, pasti ada dokcai di dalam. Lalu apalagi yang bisa kita eksplor, nanti akan Angie kasih jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah episode spesial Mahayuga HUT ketiga Garuda TV, yang pastinya Fit Family akan selalu mendapatkan yang spesial. Kenapa? Karena yang namanya hidup sehat itu, kalau kata dokcai yang selama ini selalu dibilang adalah perpaduan antara kesehatan body, mind, and soul. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena walaupun sekarang kita ngerasa kayaknya sih aku sehat-sehat aja Angie, tapi belum tentu. Bisa jadi ada bagian-bagian di dalam yang terkait sama body, mind, and soul itu yang harus diluruskan kembali, kita maksimalkan lagi, biar apa? Biar kita makin semangat menjalani hari dan pastinya dengan kesehatan yang sempurna. Jadi langsung aja kita langsung masuk ke Kampung Sehat Holistik. Ayo, mari Ibu, masuk. Selamat pagi. Halo Angie, apa kabar? Kabar baik. Akhirnya sampai Halo, juga Mbak. di Kampung Sehat Holistik. Wah, di sini Mbak biar nggak nutup kamera. Nah, ya kan. Kasihan Fit Family kalau dari tadi kayak mana nih orangnya? Nyampe juga nih Angie Nyampe ke juga sini. akhirnya di sini. Berapa Lumayan jam perjalanan dari 1 Jakarta? jam dari Tangerang kan, kalau yang itu Tangerang. hampir 2 jam tadi. Tapi kebayar karena ini ternyata gede banget ya Dok ya. Sampai luas sana. 2 hektar lah. 2 hektar. Wih, dijual nggak? Nggak. Jadi, Ada apa sih di sini? di sini layanan pengobatan holistik Angie. Jadi menggabungkan antara pengobatan medis, konvensional dan tradisional. Jadi kita punya banyak layanan, mulai dari layanan medical check up. Yang memang medical check up ini beda nanti sama yang medis. Kalau medis kan periksa darah, foto ronsen, USG, CT scan dan sebagainya. Kalau Yes. kita ada satu layanan medical check up yang namanya elektrosomatografi. Daripada diomong gitu Angie nggak masuk. Angie pengen lihat aja. Biar lihat dulu ya. Boleh, yuk. gimana? Di dalam Arahnya dulu, ke mulai sini? dari dalam. Ini ada pendaftaran di depan. Oke, kita akan mendaftar. Nah, ini gedung utama Angie. Jadi pasien sebelum kita rawat, kita treatment, di sini dulu untuk identitas pasien. Jadi identifikasi pasien. Oh, langsung daftar di sini. Biasa daftar. Habis daftar, diarahkan ke. Di sini nanti untuk Nunggu. diarahkan untuk apa sih keperluannya. Tapi belum tahu nih mau ngapain. Belum tahu. Pasien kan banyak keperluannya, hanya sekedar mengambil obat, terapi, atau dari awal medical check up. Misalnya nih Angie bilang, Dok, aku mau periksa tapi aku nggak tahu aku kenapa. Bilangnya? Ya nanti di pasien di sini diarahkan oleh staf kita. Dijelaskan semuanya dari A sampai Z sebetulnya apa sih pengobatan holistik gitu kan. Mereka datang ke sini kadang-kadang nggak tahu nih apa sih sebetulnya holistik itu kan. Dijelaskan sama tim kita di situ. Mulai dari medical check up-nya, nanti ada konsultasi dengan dokter, konsultasi dengan ahli ahli gizi ya. Habis itu nanti ada ruang pemeriksaan di sana. Kita ke Habis itu pemeriksaan ya nanti ke sana. nunggunya di sini. Setelah periksa, menunggu sebentar untuk dapat resumenya dibawa ke ruangan konsultasi. Ada beda-beda gedungnya. Iya. Mbak, aku nggak apa-apa loh Mbak kalau mau kembali beraktivitas. Dari tadi maaf ya mengganggu waktu aku pinjem dokcai bentar ya Mbak ya. Berarti aku sekarang bisa nunggu di sini sambil boleh ambil minum nggak? Iya boleh. Boleh. Ini ada infus water. Infuse water ya. Mau infus water atau jahe? Oh
ada jahe juga. Ada jahe merah. Nah, kasihan kameramen, minggir dulu. Ayo lo, mau ikutan jahe merah? Berarti ada jahe merah yang disiapin untuk mereka yang nunggu ya dok ya? Iya. Nanti kalau siang, udah masuk siang, kita kasih makan siang. Oh, ada makan free siang semua, free semua buat pasien dan keluarganya. Dan keluarga jadi yang mendampingi juga? Iya. Jadi yang datang 10, yang periksa 1, Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu adalah pelayanan dari Kampung Sehat Holistik. Iya. Ini ya, mana nih kamera Angie? Yang mana? Nih Fit Family yang lagi nonton, mungkin ini ngambil gambarnya agak berantakan segala macam ya kan, kayak tadi ada tiang lampu, tapi ini realnya ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini episode spesial Mahayuga HUT ketiga Garuda TV. Dinikmati jahe merahnya. Ada juga rebusannya dok ya? Ada rebusan. Back to the nature. Jadi Kampung Sehat Holistik kan memang pengobatan alami ya. Jadi makanannya pun harus alami. Loh kok bisa ditiup? Kena kacamata Angie. Yaudahlah, Angie bawa aja. Ini kita kemana habis ini dok? Habis ini ke ruang pemeriksaan yuk. Nah, ini ruang tunggu pasien. Jadi form status yang dari sana itu ditaruh di sini. Kalau lagi antri ya nanti tinggal tunggu antrian, panggilan. Ya. Oh oke, tapi kan punya aku udah kan Mbak ya? Berarti langsung masuk boleh? Ayo dok, tunjukin. Siap? Udah siap belum? Jangan gitu dong. Udah siap belum? Jalan-jalan ke Kampung Sehat Holistik. Nah, Nah, ini ruang tunggu juga. Jadi pasien ini tunggu giliran untuk dipanggil masuk di ruangan pertama, ruangan pemeriksaan pertama ini namanya ISG. Jadi elektrosomatografi. Fungsinya apa? Ya untuk memindai semua organ. Nah, resultnya nanti berupa apa ya? Anatomi, fisiologi, termasuk kondisi tubuh yang ada penyakitnya, cancer kelihatan. Sel-selnya tuh kelihatan. Sel-selnya kelihatan semua. Berapa lama? Kurang lebih 10 menit lah. Oh 10 menit. Tapi langsung keluar hasilnya? Keluar hasil. Nanti di print lalu hasilnya nanti dibawa ke ruang konsultasi. Dokter yang baca? Saya yang baca. Di sini ada beberapa dokter Enji, bukan hanya saya. Nanti kalau pas saya lagi nggak praktek ya tentunya nanti dokter lain yang baca. Oh ada banyak dokter yang di sini. Qualified pastinya, certified dan qualified. Oke. Apa pantangan masuk ke sini? Nggak ada, ini alat sangat aman. Jadi alat ini berbeda dengan alat CT scan yang memakai tindakan invasif, harus suntik-suntik, harus dia ada radiasi. Tapi kalau ini non radiasi. Lalu dia mengecek apa dok dari badan kita? Sel. Sel, karena memang pengobatan holistik itu targetnya adalah sel. Yang dilihat adalah sel. Dengan gelombang? Lewat gelombang. Elektrosomatografi gitu. Somatografi. Jadi untuk melihat sel tadi, kembali lagi sel. Karena bagian terkecil tubuh kita kan namanya sel. Ya, pada saat orang sakit, apa sih yang terjadi pada sel kita? Rusak. Ya, rusaknya itu dalam bentuk apa? Bisa inflamasi, peradangan, bisa degenerasi, bisa mutasi sel yang pada akhirnya kena kanker. Makanya alat ini bisa melihat apakah tubuh pasien, nanti Angie dilihat apakah ada kankernya atau tidak. Mulai dari kanker payudara, kanker rahim, kanker otak, semuanya kelihatan. Gitu. Mau? Ayo. Itu ditaruh lah gelasnya, Mbak. Ya, tolong ya. Nah, ya kan dari tadi. Ini gimana? Ya udah masuk ayo. Nanti semua dilepas, logam-logam yang ada dalam tubuh Angie itu dilepas. Oh, logam semuanya Logam-logam dilepas, ya kayak cincin, kalung, gelang, jam gitu. tangan. Oke, bentar ya Fit Family, Angie mau lepas-lepas dulu. Assalamualaikum. Nah, Angie nanti tidurnya di sini selama kurang lebih 10 menit. Sepatu, kaos kaki semua dilepas. Nanti diarahkan sama operator kita ya. Oke. Saya keluar ya. Dilepas. Semuanya. Aman tapi ya? Hah? Aman tapi ya? Aman nggak ya? Ih, Cai, astagfirullahaladzim. Itu nggak ada di berita. Berarti sekarang harus dilepas semua ya Mas ya? Dilepas semua. Kaos kaki dan sepatu. Sepatu, kaos kaki dilepas.
Sebelum mulai pemeriksaan, logam-logam udah dilepas semua. Baik, cincin, gelang, kalung anting, handphone udah dilepas semua, kaos kaki, udah baik. Mari Mbak, kita mulai pemeriksaan Mbak ya. Saya jelasin sedikit Mbak, untuk memulainya nanti Mbaknya berbaring, kepala di sini, telapak kaki harus nempel ke kaca, tumit sama jari harus nempel, kiri kanan. Kalau sudah baring nanti besinya yang bulat ini digenggam. Oh, berarti kakinya agak naik posisinya? Enggak, nanti mejanya ini akan bergerak karena mundur ke kanan, ya. Tumit sama kaki dipastiin nempel di kaca, kiri sama kanan. Oh, ini nggak masuk gitu ya? Enggak, hanya mentok sampai di sini aja. Kakinya sampai sini aja dulu. Oh, sampai sini dulu. Ya, Mbaknya berbaring dulu. Selama pemeriksaan berlangsung, alangkah baiknya Mbaknya diam aja dulu. Boleh turunin lagi kakinya? Ya, dipastiin nempel. Tumit sama jarinya pastiin nempel. Kalau yang tengah-tengah emang nggak bisa nempel di sini. Nah, kalau udah nempel semua, besi yang kiri kanan boleh digenggam. Ya. Maaf, saya izin pasang pet sebentar Mbak ya. Baik, selama pemeriksaan berlangsung, Mbaknya rileks, santai aja. Jangan berbicara dulu Mbak ya. Matanya boleh merem, nggak apa-apa. Kita mulai Mbak ya. Baik Mbak, pemeriksaannya sudah selesai. Maaf, saya lepas dulu petnya. Tangannya boleh dilepas. Boleh turun Mbak ya? Oh, udah nih? Sudah selesai. Untuk hasilnya nanti ada session berikutnya, Dok Cai yang akan membaca hasil. Oh, oke. Terima kasih. Sama-sama Mbak, sehat-sehat Mbak ya. Iya, Mas Yuda. Jujur Fit Family nggak ada rasanya. Literally kayak ya udah gitu, cuman aku ngelihat layar terus udah. Nah, tapi aku nggak tahu hasilnya akan kayak apa. Katanya sih akan dibacain sama Dok Cai. Dok Cai, udah selesai Dok Cai? Udah selesai? Ada rasanya nggak? Enggak. Masa sih? Berarti aku sehat kan? Belum tentu. Ih, jangan gitu dong. Berarti habis ini langsung dibacain? Iya, nanti hasilnya kan kita bawa ke ruangan konsultasi, habis itu kita baca. Tapi sebelum ke situ kita ke ruangan satunya lagi. Pemeriksaan BR scan namanya, bioresonance scanning. Nah, ini pemeriksaan BR scan, jadi untuk memindai sel. Kalau tadi hasil resultnya itu berupa apa ya, kalimat ya, ada langsung penjelasan gitu loh. Otomatis. Jadi misalnya kekurangan mineral, kekurangan hormon, ada masalah di organ-organ dari kepala sampai ujung kaki kelihatan semua fisiologisnya. Ya. Nah, kalau ini lebih kepada kualitas daripada sel. Gimana caranya? Pakai apa-apa? Resultnya ini berupa gambar. Oh, pakai yang gini-gini juga? Iya, pakai helm. Seperti helm, alatnya seperti itu. Coba Mas, gimana Mas? Ini nggak pakai apa-apa juga kan Dok? Tetap harus lepas semua, tidak boleh ada logam yang nempel di badan. Oke. Nah, gimana rasanya? Nggak ada kan? Iya, semua alat kita ini nggak ada yang menyakitkan. Ya. Oke, habis ini kemana Dok? Dibacain ya? Kita nunggu print, tapi kita jalan dulu ke ruangan konsultasi. Oke. Gitu. Oh iya, mana tadi? Aku pakai ini dulu deh Dok. Segala anting-anting aku kacamata. Makasih ya Mas ya. Dar, hidup sehat, tonton wasiat. Ayo kita bacain Siap. Dok. Bacaan apa? Sambil jalan dong, udah nggak sabar. Kita harusnya lewat depan.
Cuman saya mau liatin dulu nih, ada terapi ikan, ada saung untuk pasien prioritas. Oh, yang masukin kaki? Iya. Oh, oke. Lewat mana, Dok? Lihat belakang. Ibu-ibu. Ini terapi ikan tapi sambil mancing. Ini nggak boleh dipancing ini harusnya. Baby! Hey! Wah, Kenji sombong ngajak-ngajak. Ini jalan duluan makanya ke sini. Fashion stylist. Tuh dia Dok. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan sih? Hah? Mancing sambil terapi ikan. Ini loh, ya Allah. Wah, fashion 2026 tuh. Ya Allah. Mancing apaan? Ini kan terapi ikan. Terapi ikan dipancing. Mancing keributan. Ya emang ini kita ribut. Udah jangan kayak gitu. Nanti ikannya mati loh. Wah, ini lu hidup tuh. Ini kakinya dimakan. Dimakan terapi namanya Dok ya. Dok, Iya. bener nggak, Iya. Dok? Fakta atau mitos? Kalau Apa kita tuh? terapi ikan, banyak ikan yang datang ke kaki kita berarti kaki kita jorok. Enggak mitos. Oh, mitos. Mitos. Kirain. Jorok, nanti Jadi bersih ikan ini sifatnya dia ngambilin kulit-kulit mati. Di Iya, kaki. itu maksudnya. Makan kulit-kulit mati. Bukan. Kalau Jadi kalau jorok ikannya pada kabur semua. Oh, pada Iya. mati. Iya, ini tahu nih. Maaf nih dokter, maaf nih Kenji. Kenapa baby jalan dulu sambil mancing terapi? Karena terapi ikan ini manfaat tahu enggak? Buat manfaatnya Buat apaan? relaksasi saraf tubuh Apa kita. Relaks. Relaksasi gitu. Relaksasi. Ya, Relaksasi. itu dia maksudnya. Jadi itu aja sih. Udah relax kan, yuk ikutan Udah, yuk. mau kemana? Ayo, mau Ruangan. ikut. Ada lu lagi Konsultasi. mancing enak ah. Ih, ya udah tinggal. Ayo mau ikut apa tinggal? Dibawa ke pancingan nih dok. Jangan bawa. dong. Oh, nggak boleh. Jangan dong, maksudnya dibawa Oh, iya deh. ke ruangan. Waduh, basah lagi. Nih, ini sendalnya langsung dipakai. Oh, Dadah pakai. ikan. Dah, dah. Nah itu Anji, kita ke ruang tunggu gazebo prioritas. Jadi ini gazebo sebetulnya. Ruang tunggu pasien prioritas. Jadi dimaksud pasien prioritas itu pasien yang sudah lansia. Nih. Iya, nah jadi kan untuk lansia dan kondisi khusus. Ya, nggak semua pasien ke sini. Kondisi khusus tuh apaan, Dok? Ya pasien yang sudah lemah, yang susah yang duduknya lama itu nanti akan jadi sakit. Kram-kram Iya gitu ya? kram. Ya udah selalu tiduran di sini. Oh, ada ini matrasnya. Untuk tiduran di sini. Dokter, ini kontrakan. Hah? Iya dikontrak. Wow, berapa? Petak-petak ini. Sebulannya. Sebulan kontrakan. Ayo masuk ke ruang konsultasi. Itu taruh luar, jangan dibawa. Wah, Nah, ini singgasana saya. wih, dede. Ruang konsultasi hari-hari di sini. Biasanya nanya-nanya kalau ketemu Dok Chai. Belum sempet, masih keliling-keliling sama lagi memancing. Sebentar saya mau mencet bel dulu. Apa tuh? Nah, dipencet bel dulu. Mana belnya Kan bunyinya? ada yang mau datang nanti. Ada. Iya, Siapa tuh? tunggu aja dulu. Oh iya, kayak di hotel-hotel. Nah, ini datang. Ah, norak kayaknya. Jadi Mbak Ira ini yang bawa hasil pemeriksaan pasien-pasien, termasuk ini kan pemeriksaan NG yang tadi. Oh, itu punya Angie? Iya, punya Kang Freddy mana? Halo Kak Ira. Ih, senyumnya. Kayak beda banget nih hari ini, ada apa sih dok? Hah? Hari ini? Hari Senin kan? Bukan. Hari ini Kak Ira cantik banget deh. Ira punyanya Kang Freddy mana hasil pemeriksaannya? Wah, dadakan nih dok, saya nih dok. Hmm? Bener nih. Tadi kan habis diperiksa juga nih. Udah siap belum? Kita buka raport Aduh. hasil pemeriksaan Aduh. NG tadi. Nih dok, saya mau nanya nih dok. Dokter, tuh kan dicuekin bu dokter. Yang makanya nanyanya yang kacamata dulu. benar. Oh, kacamata Kacamata dulu. baca. Nah, Nah. Udah nanya cepetan. Nih dok, ya kan. Ada gak sih buat masalah ini apa namanya? Bukan masalah sih namanya. Kan tadi kita habis terapi nih dok, cara mancing, terapi ikan, ya kan? Itu berkaitan dengan holistik sih dok. Bener sih? Gitu. apakah terapi ikan masuk dalam pengobatan Dan holistik, atau holistik, tidak? ya itu sedangkan itu kan hewan. Setahu saya sih baby ya. Elah jelek. Apa namanya? Holistik itu kan cara ini herbal. Ya kan ikan itu kan hewan. Apakah benar apa sama? Bagaimana sih dok? Nah, dokter. Jadi terapi ikan itu sebetulnya nggak masuk dalam pengobatan holistik, itu hanya untuk fasilitas
pasien supaya nggak jenuh. Jadi ya main-main sama ikan. Lebih kepada unsur apa ya? Supaya nggak bosan di sini nungguin. Jadi gitu. sebenarnya konsep holistik itu apa, Dok? Holistic Integrated Medicine itu menggabungkan antara pengobatan medis konvensional dan pengobatan tradisional. Saya tahu nih. Bentar dulu. Tar dulu paradigmanya. Dok ya. Paradigma ya kan. Kita tahu kan di dalam dunia kedokteran tuh kan pengobatan medis dan pengobatan alternatif atau yang disebut pengobatan tradisional kan? Iya benar. Nah, Oke. ini asik nih. Pengobatan kubu barat dan pengobatan kubu timur. Pengobatan kubu barat itu lebih kepada konsepnya alopati, mengobati fisik seseorang. Jadi kalau misalnya sakit, yang diobati rasa sakitnya, simptomnya, yang tinggi-tinggi diturunin. Seperti Feby misalnya tensinya tinggi, dikasih obat, lalu nanti tensinya turun. Rasa sakit dihilangkan dengan obat-obat analgesik. Itu lebih kepada medis. Pengobatan tradisional itu, herbalnya itu racikan, direbus-rebus. Rebus. Iya. Diminum, apa Diminum, dimakan. iya. Ya maaf nih dok, tadi saya kan di depan nih, ya kan? Di depan resepsionis, dia nemu ubi nih. Ubi. Bagus juga sih dia katanya sih. Untuk pencernaan. Tadi ketika siapa tuh Kak Ira katanya, kan Feby, coba deh makan ini sambil nunggu katanya. Bagus juga nih katanya. Iya, seratnya kan tinggi. Iya. Antioksidanya tinggi buat untuk pencernaan itu. Wow. Ini banyak banget. Buat nemenin mancing. Itu tadi. Coba Udah deh. jelas belum tadi? Iya, sebenarnya tunggu dulu, jangan dipotong dulu, dengerin iya. dulu. Silakan. Jadi konsep holistik itu apa coba? Jadi herbalnya itu beda. Kalau herbal dari konsep tradisional itu ramu-ramuan. Jadi misalnya bahan sambiloto, diambil jahe, rimpang-rimpang, itu direbus. Seperti yang kita buat lah selama ini. Gitu loh. Jadi tidak sakit belum tentu sehat. Ya. Gitu. Ayo masuk. Ini punyanya Kang Feby ya? Oke. Nanti kita baca ya. Makasih, Mbak. Kayaknya gini aja. Bisa. Jadi aja. betah deh kalau kesini ada Kak Ira. Ada nggak yang bisa ngobatin keganjenan, Dok? Nanti sama Dokter Arul. Di hipnoterapi. Ada. Ada di sini. Wah jangan nih dok, saya ketemu deh. Nggak mau. Takut. Iya, soalnya Tapi ini ngintip bukan. bentar lah. Kita intip dulu. Wah, Dokter bukan ngintip-ngintip. Ayo ngintip-ngintip. ini ada surprise buat Kang Feby nanti. Wow. Oke. Wow, kasih surprise. Termasuk Mbak Enji ini. Wow, kasih surprise. Kamu jangan seneng, ini Kok kayaknya surprise? surprise-nya Tadi- kayaknya deg-degan deh. Oh, bukan surprise ulang tahun ya? Bukan. Aduh, ngeri juga. Ini Jangan juga deh. disimpan aja kalau Oh, iya, aku jangan. bisa Jangan. nggak sih kayak konsultasi juga sama dokter siapa? Dokter Arul. Arul, Edo gitu bisa Bisa juga. dong. Ada orang. Ya, memang ada semua hari ini. Wow. Semuanya ada hari ini. Nongkrong di gazebo depan kali ya? Yuk. Ya, Ayo, boleh. boleh dong. Ini nanti aja dok, nanti aja. Iya, nanti aja ya. Rahasia nanti aja. Fit Family, Angie bersama dengan Dok Chai, Kang Feby dan juga dokter tamu akan kembali lagi. Waktunya Nutrisi Sehat, hidup sehat tanpa wasiat. Fit Family, waktu Indonesia sehat, hidup sehat, tanpa wasiat. Udah bertiga nih Fit Family. Ada Angie, ada Dok Chai, dan juga ada bintang tamu di hari ini. Dia adalah seorang ahli gizi ya Mas ya? Iya betul. Namanya adalah Mas Edo dengan nama lengkapnya Dwiki Randy Dolado. Dolado. Mas Edo ini adalah bagian dari kampung. Dia dari Kampung Sehat Holistik. Oh, Dia adalah ahli gitu. gizinya di kita. Memang ini ada terapi-terapi khusus mengenai pencernaan gitu ya dok ya? Pasien harus diedukasi ya, untuk mengetahui apakah apa yang selama ini dia makan itu baik atau enggak. Makanya kita adakan Ahli Ahli gizi gizinya. di sini. Ahli gizi itu cakupannya seluas apa sih mas? Banyak ya Mbak Inji. Jadi ahli gizi itu kita mempelajari tentang utamanya mengenai pangan dan juga efeknya terhadap kesehatan manusia tentunya. Nah, bagaimana pengaturan gizi yang baik tentunya berkaitan dengan kesehatan, bagaimana mengatur proporsi zat gizi yang memberikan dampak kesehatan jangka panjang ya, misalnya berapa proporsi karbohidrat, protein, lemak, dan juga kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana efek zat gizi mikro seperti vitamin dan juga mineral serta serat itu terhadap kesehatan tubuh kita secara keseluruhan juga. Jadi intinya adalah mengenai bagaimana makanan itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita.
Selama ini juga kalau kita lagi siaran ya Dok ya, itu selalu dibilang sama Iya. Dok Chai bahwa we are what we eat gitu ya Iya. kan. Kenapa ada istilah seperti itu sih Mas? Apa sangat berpengaruh kah? Atau ini memang hanya untuk ke mood-nya doang atau penggabungan dari semuanya? Ya, memang you are what you eat itu memang betul. Jadi diri kita adalah apa yang kita konsumsi ya. Jadi sama dengan gizi seimbang ya. Apa yang kita konsumsi dalam gizi seimbang itu juga akan memberikan dampak kepada keseimbangan di dalam kesehatan tubuh kita. Pun juga sebaliknya, ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang secara gizinya. Misal salah satunya adalah kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak trans, lemak jenuh, kemudian ultra processed food, itu akan memberikan dampak yang buruk berupa ya peradangan di dalam tubuh. Yang mana kalau peradangan ini terjadi terus-menerus, maka yang terjadi adalah penyakit-penyakit degeneratif ya, yang biasanya kita hadapi sekarang ya. Misal salah satunya kayak penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah penyakit-penyakit yang saya rasa juga banyak meningkat di saat-saat ini ya. Kalau Angie ya itu berasa banget kalau misalkan mau tidur itu masih ada ngemil-ngemil gitu ya kan. Biasanya sih kalau Angie sukanya yang asin-asin. Itu pas bangun ya Fit Family itu kayak muka tuh bengep. Itu kenapa bisa gitu ya, kayak ngendep dan jadi nggak seger gitu. Walaupun sebelumnya olahraga, tapi kalau habis itu makan yang asin, tidur, wah itu bener deh. Muka nggak ada seger-segernya Mas. Iya. Angie lupa. Apa? Nggak boleh makan ya? Ketahuan. Kita udah sering bahas. Iya Apa kan namanya pola sekali-sekali. makan? Pola makan tuh ada 4 poin. Apa coba yang pertama? Yang ur. Oh, Yang mana? Yang ur kan olahraga. Jadi ini apa? Yang pola makan ada 4 poin. Yang pertama jumlah, jenis, waktu makan, Sama cara masak. Nah iya. itu dia. Kan sekali-sekali Iya, Dok. sekali-sekali Boleh nggak boleh. kalau sekali-sekali? Ya kadang kebiasaan-kebiasaan kecil itulah sebenarnya yang berdampak besar ke depannya. Ya udah kalau gitu aku mau detox aja deh. Bisa kan langsung detox berarti besoknya aku langsung puasa aja. Ya detox tuh penting memang untuk kita lakukan, tapi tentunya ya menjaga kesehatan secara keseluruhan tuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kita sering tolerir itu sebenarnya juga nggak baik ya, karena kadang kita juga terlalu permisif juga kalau misal kita lagi stres, kita lagi capek kayak gitu. Kadang kan keinginan kita untuk makan-makan yang tanda kutip kurang sehat itu sangat meningkat gitu. Gimana cara ngitung berat badan ideal dari kacamata ahli gizi Mas? Oke, nah ini hanya pendekatan secara umum ya yang biasa kita gunakan. Kita mengenal sebagai indeks massa tubuh atau body mass index, yang mana cara menghitungnya adalah dengan menghitung berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Bentar, Iya. bentar. Ayo buka kalkulatornya semuanya. Underweight nggak? Tunggu, berat badan. Berat badan Terus? kilogram ya dibagi dengan Tinggi badan. tinggi badan dalam meter. Misal Mbak Ingi berapa? Oh, dalam meter ya? Dalam meter 1, Nah, terus dibagi lagi dengan tinggi badan tersebut lagi. di dalam? Gimana? Dibagi lagi berat tinggi badannya tadi 1, sekian lagi. Jadi kuadrat. Jadi 2 kali dalam meter. Iya. Berapa Coba. hasilnya kalau di bawah 18,5 berarti kurus? Enggak, ideal. Berapa ya, Mbak? 19,9. Nah, Bagus nggak? berarti cenderungnya itu normal tapi rentan kurus ya. Nah, jadi gitu 19 ya karena udah agak mepet nih ke 18,5 tapi ya masih bagus, masih normal. Tepuk tangan dong semua yang di sini. Pakai adegan tepuk tangan, pakai adegan siul. Oh Jack, oke. Berarti bukan Burungnya yang siul-siul tuh. Iya, tuh burung juga ikutan. Bukan yang ini ya Mas ya. Tahu nggak sih Dok yang tinggi badan dikurang 110. Oh, itu ideal. Iya. Oh, itu beda lagi nih. Beda. Jadi kalau untuk menentukan status gizi itu lebih kita melihat indeks massa tubuh, tapi kalau untuk berat badan ideal itu memang dengan cara tadi dengan mendekat rumus ya dikurangi dengan 110. 110. 100 apa 110? Ya, Kalau laki-laki 100, kalau perempuan 110. Oh beda ya. Oh I see. Seru banget. Ayo kalian yang selama ini tuh nyari-nyari ahli gizi, aku punya orangnya. Ada tapi boleh jawab pertanyaan Fit Family nggak Mas? boleh. Bentar ya. Kita lihat ini dia pertanyaan dari Fit Family untuk narasumber kita hari juga ini. pertanyaan di sini. Ada juga pertanyaan. di Ada segmen dong. ini. Coba kita dengarkan suara-suara kalbu itu. Halo dok, saya kan udah ngurangin makanan gorengan nih. Perut saya terasa masih begah. Gimana caranya memasak holistik yang bagus?
Oke, jadi kalau bicara ada keluhan, berarti kita harus cari tahu penyebab pastinya apa. Penyebabnya itu kan macam-macam. Bisa karena dia ada gangguan metabolik seperti gula darah tinggi, diabetes, atau penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan apa yang dimakan itu tidak menjadi energi. Jadi inilah tujuan kenapa semua pasien yang datang ke sini itu harus melewati pemeriksaan yang tadi Angie lakukan. Jadi biar tahu penyebab pastinya apa. Karena memang kita ngobatin itu bukan untuk keluhan, tetapi untuk penyebab. Banyak banget penyebabnya. Bisa karena faktor mental, misalnya dia juga lagi kondisi kesehatan mentalnya terganggu, faktor stres, sehingga apa yang dimakan itu pun tidak berdampak baik. Bisa juga karena memang ususnya kotor yang menyebabkan oksidasi naik, peradangan di mana-mana. Bisa juga karena dia ada sakit diabetes atau ada gangguan aliran darah. Ya faktornya banyak. Jadi kalau dia ngerasa begah walaupun udah makan sayur, buah, makannya bener, itu berarti ada kemungkinan ada sakit lain. Ada sakit, bisa karena gangguan liver, bisa karena memang ada gastritis atau dispepsia, banyak. Jadi memang harus adanya pemeriksaan secara berkala ya dok ya, karena mungkin aja sekarang ini sehat, tapi nanti misalkan sebulan 2 bulan lagi ada situasi tertentu gitu ya kan? Kayak kemarin saya pernah ada kasus pasien kena gangguan liver, sirosis, ya gangguan sirosis. Dia selalu mengeluhkan bahwa kondisi perutnya itu nggak nyaman, kembung, mual. Krek gitu bunyi-bunyi. Iya, nggak bunyi-bunyi, tapi lebih kepada mual, kembung. Tadi seperti pertanyaan tadi, dia udah makan buah, udah makan sayur, tapi kok selalu seperti itu? Ternyata setelah diperiksa ada sirosis, ada gangguan livernya udah rusak. Seperti itu. Oke, kalau gitu nanti akan kita lanjutkan lagi ya dalam wasiat bersama dengan Mas Edo, Dok Cha, dan juga ini. Jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tantan wasiat. Yes, kembali lagi bersama kami bertiga di episode spesial Mahayuga HUT ketiga Garuda TV. Hidup sehat, tonton wasiat, yeay! Happy birthday ya Garuda TV. Ini spesial untuk Fit Family. Tadi udah dikasih tahu sama Mas Edo dan juga Dok Cha. Pokoknya hari ini spesial. Ini pagi tayang sampai malam nanti. Pokoknya di Garuda TV, jangan diganti-ganti channelnya ya Fit Family. Anyway, tadi udah dibilang sama Dok Cha sama Mas Edo juga. Apa yang dikonsumsi, mungkin sekarang kita ningkatin protein biar masa ototnya bagus gitu ya kan, habis olahraga protein protein loading ya namanya. Tapi kalau anak-anak bagusnya apa Mas? Ya, untuk anak-anak sebenarnya pada intinya adalah gizi yang seimbang ya. Selain dari kebutuhan gizi makro yang biasanya kita kejar ya, gizi makro itu seperti karbohidrat, lemak, protein, tentunya yang nggak kalah penting adalah kita memastikan bahwa ada zat gizi mikro yang juga terpenuhi. Misal vitamin D, kalsium, yang mana untuk anak-anak ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan seseorang anak ini. Yang penting intinya kata kuncinya adalah bergizi ya kan. Mau gitu gimana caranya silakan kembali ke orang tua. Karena balik lagi kalau udah di sekolah itu berarti tanggung jawab pihak sekolah. Pulang ke rumah adalah tanggung jawab dari keluarga sebagai pilar utamanya. Sekarang kita main yuk. Dok Cha nggak mau aku ajak. Dok Cha harus ikutan aku ngasih pertanyaan ke Mas Edo. Apanya? Ngasih pertanyaan mitos atau fakta. Okay. Jadi pertanyaan dari Dok Cha ya. Nih silakan. Fakta atau mitos mengenai? Oh gitu, gini. Iya. Okay. Tapi Dok Cha yang ngasih pertanyaan. Iya. Yuk, jeng-jeng mulai. Apa Angie pertanyaannya? Oke, Angie dulu ya. Mitos atau fakta? Kalau banyak makan sayur bakalan buat perut begah. Fakta. Makan sebenarnya sih nggak sepenuhnya fakta juga ya. Jadi makan sayur itu memang sangat penting untuk seratnya itu kepada kesehatan usus kita. Tapi sebenarnya sayuran kalau mentah itu justru kadang nggak terlalu bagus untuk pencernaan. Ada beberapa sayuran yang mentah kayak misal kol atau kubis itu kalau nggak dimasak dia malah justru bikin begah kayak kol gitu. Atau kubis? Oh, iya. Kalau nggak dimasak yang mentah gitu lalapan gitu? Iya, itu buat bisa. Nggak semua nggak mau sayur ya. Terutama kalau memang sudah punya masalah pencernaan. Kalau kol goreng? Ya, kol goreng ya. Ya, sama seperti apa yang disampaikan Dok Cha, makanan yang sehat pun akan bisa menjadi makanan yang nggak sehat kalau kita cara mengolahnya itu salah ya. Jadi kalau kol goreng tuh saya sih kurang recommended ya. Tapi enak kan? Ini yang mau dibahas enaknya atau gizinya nih? Nggak, soalnya banyak orang yang mikir gini,
yang penting aku udah makan sayur. Tapi ya itu tadi digoreng. Memang Aku enak. udah makan ikan, tapi ikannya digoreng. Iya kan, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya secara logika kita tahu bahwa itu udah diolah lagi minyak, apalagi katanya makin berminyak makin mantap gitu katanya kan. Tapi ya jelas tidak baik. Cuman berarti kalau digoreng gitu sayuran melunturkan gizi-gizi nutrisinya ya? Ya banyak proses pemasakan, terutama kalau digoreng itu ya banyak zat gizi juga yang akan rusak. Ya tentunya semakin minim pemasakan dan juga cara pengolahan yang baik itu harapannya adalah menjaga dari nutrisi dari makanan tersebut. Jadi kalau bisa jangan digoreng. Kalau jukut Jukut apa ya? jukut yang kremesan itu loh, salada air kan banyak tuh makanan Sunda tuh yang dikremes-kremes terus keripik-keripikan sayur, berarti tuh nggak ada gizinya. Iya. Bisa buat hilang. Jadi kalau ini mungkin saya tambahin. Jadi kalau kita bicara masalah gorengan apapun itu akan menurunkan mikronutrisi dari bahan makanan yang digoreng. Oke. Ya, sayur. Yang kita butuhin apa sih? Makan Nutrisi. sayur tuh. Ya nutrisi apa? Serat, apalagi. Vitamin. Mikronutrisi kan? Ya. Di situ ada vitamin A, B, C, D, E, K dan sebagainya. Nah, gorengan itu kan oil ya, minyak ya. Berarti ada vitamin yang justru akan rusak dengan kita goreng. Vitamin apa? Vitamin yang tidak larut di minyak. Berarti Tidak larut memanjakan di lemak. lidah doang. Ya apapun itu. Jadi pada akhirnya lagi-lagi gorengan ini satu bukan hanya meningkatkan kalorinya bertambah tuh. Yang kedua, tetapi juga meningkatkan oksidasi. Gitu. Jadi Dan meningkatkan serapan lemak yang jahat, lemak trans fat meningkat, lemak jenuh meningkat. Ini yang nggak boleh digoreng. Sebetulnya semua nggak boleh ya. Tapi yang bahaya sekali digoreng itu ada kol, terong. Itu jangan digoreng karena dia akan meningkatkan serapan oksidasi yang lebih tinggi nanti dalam dalam makanan tersebut. Aduh, berkurang deh satu makanan aku. Bukan aku tadi, Sira yang nanya. lanjut mengasih pertanyaan apa, Dok? Ini apa? Telur. Ini banyak yang nanya nih, Dok, kalau makan telur ini kuningnya harus dibuang nggak sih supaya kolesterolnya jangan tinggi? Mitos? Benar. Ya. Gitu. Kuning telur nggak buat kolesterol? Ya, sebenarnya yang paling banyak berpengaruh terhadap peningkatan kolesterol itu bukan kolesterol dalam makanan itu sendiri, tapi cara pengolahannya. Ya. Lemak jenuh sebenarnya yang banyak meningkatkan kolesterol jahat atau kita kenal sebagai LDL. Apalagi nih kalau minyaknya itu sampai dipakai berkali-kali. Nah, biasanya kita kan dapatkan gorengan-gorengan itu kan kalau kita beli di abang-abangan ya, itu kan biasanya udah berkali-kali penggorengannya. Nah, itu udah berubah lemaknya itu bukan lemak jenuh lagi, tapi berubah jadi lemak trans. Nah, lemak trans itu jeleknya dua. Dia selain meningkatkan LDL, dia juga bisa menurunkan HDL. Wah, double kill itu. Dan bahayanya lagi dari semua yang digoreng itu akan meningkatkan oksidasi, tadi sudah dibahas, dan oksidasi akan menyebabkan inflamasi peradangan. Yang bahaya itu manakala terjadi peradangan di pembuluh darah. Bisa dibayangin nggak sih? Pembuluh darah kita meradang. Pada akhirnya potensi terjadi sumbatan meningkat. Kalau sudah peradangan, fase kedua apa? Degenerasi, kerusakan dinding pembuluh darah. Bayangkan kalau sebuah jalan raya ini tiba-tiba semua jalannya itu rusak, itu mobil nggak bisa laju cepat kan? Ini yang terjadi di dalam dinding pembuluh darah kita. Kalau rusak, itu yang tadinya kolesterol baik-baik aja nih Angie, dia nyangkut di pembuluh darah yang rusak, pada akhirnya terjadi plak. Apalagi kalau yang datang itu LDL yang tipenya small dense, dia akan masuk ke dalam dinding pembuluh darah yang rusak itu dan pada akhirnya menjadi plak yang permanen. Ini bahaya kalau terjadi plak yang permanen. Kembali ke telur, berarti kalau telur rebus nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Telur itu kandungan nutrisinya baik makro dan mikronutrisinya itu komplit banget. Oh, buat gendut aja kali dia ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Satu telur itu kalorinya cuma 75 dong, Mbak Enji. Coba bayangin kalau kita sering nyemil-nyemil yang kita ngerasa dikit kok. Yang buat gendut itu martabak manis. Bentar, kopi. Kopi yang pakai gula, pakai creamer. Oh, iya. Pakai Berarti susu. si telur Udah itu susu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tadi bilang hanya 70 ya? Enggak, soalnya katanya kan kalau untuk jaga berat badan telur itu 2, katanya nggak usah pakai kuning. Saya makan telur sehari bisa 5.
Karena proteinnya bagus, vitaminnya bagus, semuanya bagus, lemaknya sebetulnya bagus. Oh, jadi semua itu mitos tentang telur. Kasihan amat tuh telur ya. Aku pikir dia disalahin karena kolesterol, disalahin dengan berat badan. Ternyata enggak. Dok, punten dok, ambilin si oren dok. Apa nih? Nih, Yang mana nah, ini? iya. Ikan. Ini dari aku. Apakah mitos atau fakta makan ikan jauh lebih baik daripada makan daging-dagingan yang lainnya untuk tumbuh kembang anak? Fakta. Ikannya ikan sungai, ikan laut? Yang diutamakan adalah ikan laut ya tentunya. Tapi ya tadi balik lagi cara Cara pengolahan. masak. Iya. Goreng, saya goreng. Iya, kenapa sih ikan laut lebih baik? Karena biasanya kandungan lemak tak jenuhnya ya, lemak omega 3. Omega 3, omega 6, omega 9 iya, bagus. Itu sangat tinggi ya. Bahkan ya ikan-ikan lokal itu sebenarnya kandungan lemaknya itu lebih baik daripada ikan-ikan yang terkesan mahal ya. Kayak ikan kembung. Itu ternyata lebih bagus kandungan My omega favorite. 3-nya. Tapi Daripada aku digoreng. Ya udah kalau gitu sebentar dulu ya Fit Family, kami bertiga akan segera kembali dalam Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat. Tips sehat ala Dok Chai is back. Sekarang bareng sama Mas Edo kita akan meramu sesuatu yang ada Spesial. kaitannya dengan tema kita hari ini tentang hidup sehat dari sudut pandang holistik. Dan spesial banget di sini Angie udah ngeliat ini ada bawang putih tunggal yang susah didapat ya. Ini ramuan spesial Anji, Kenapa? karena memang rumit untuk buatnya. Oh ya? Ya, seperti hari ini kan spesial di hari ulang tahun Garuda TV. Yes, yang ketiga Yang Mahayuga, ketiga. betul. Makanya saya buat ramuan yang spesial buat Fit Family. Buat apa tujuannya? Ya tentunya untuk kesehatan secara holistik. Jadi isinya apa aja sih? Pertama ada bawang putih lanang Lanang. atau bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal tuh namanya bawang putih lanang, Anji. Emang ya? Iya. Bercanda apa serius? Serius. Oh serius? Oke. Ya. Bener nggak? Bawang putih lanang. Ya bawang putih Bawang tunggal putih tunggal. ya. Ya kenapa disebut tunggal? Karena nggak banyak. Iya. Satu. Ya jadi bawang putih tunggal. Kayak kacang kenari ya. Yang kedua di sini ada lemon. Boleh pakai buah lemon asli ataupun sari ekstrak buah lemon. Tentunya yang tidak ada gulanya. Jadi 100% harus dari ekstrak sari dari lemon. Yang ketiga bahan ketiga ini apa nih? Jahe. Jahe merah. Ya. Apakah bisa pakai jahe biasa? Boleh. Apa sih bedanya? Bedanya dia lebih strong. Ya, kandungan untuk pedasnya dan kandungan-kandungan itu lebih kuat daripada jahe biasa. Yang ke berapa nih? Yang keempat. Yang keempat ada vinegar atau cuka apel with mother. Jadi dianjurkan yang dengan biangnya. Tahu kan with mother? Nah, jadi kalau dilihat tuh kalau produk dari vinegar itu atau cuka apel yang with mother itu selalu ada ampas atau bahasa Turkinya ndaan. Ndaan, iya. Yang terakhir ada lada hitam. Ya, semua kandungan ini fungsinya apa sih? Satu, dia sebagai detoksifikasi. Dia membersihkan mulai dari pencernaan, ya, terus sebagai antiinflamasi, melancarkan peredaran darah, menguatkan sistem imun dan sebagainya. Terus? Oke, setelah jadi ya sudah, nanti didiamkan, dimasukkan ke dalam botol kaca, jangan botol plastik. Karena kalau botol plastik bisa pecah, dia gasnya kuat sekali. Oh. Harus botol kaca, dimasukkan ke lemari es. Nah, ini sudah jadi NG jus bawang putih tunggal yang memang diproduksi oleh Kampung Sehat Holistik. Yeay, boleh bawa pulang. Boleh, ya. Cara minumnya 2 kali 2 sendok makan sehari. 2 kali 2 sendok makan. Langsung Jangan dicampur dengan air hangat. Ya kalau langsung diminum sih boleh-boleh aja kalau kuat. Karena ini sangat kuat asamnya, pedesnya. Jadi hati-hati bagi mereka yang sakit mah atau sakit. Mas Edo katanya bisa, ya kan? Boleh diminum. Boleh. Gue lagi diam-diam aja dia ajak ngomong. Oke. Lanjut. boleh. Ini disaring nggak sih habis di Disaring dong. Itu Iya, disaring. Jadi kalau ada anda-andakan sebetulnya ini bukan kotoran tapi dari si lada jahe hitamnya. sama si lada hitam. Ini campur sedikit. Maaf. Jadi jangan banyak-banyak airnya biar kamu ngerasain nikmatnya minum jus bawang putih. Ini buat kita. Buat kamu aja. Hello, 1, 2, 3. Ada yang udah nggak sabar di pojokan sana juga. Oke. Nah, kalau untuk yang diet kayak gini bisa juga, Mas? Ya tadi
tergantung dari masalah pencernaannya dulu. Kalau misalnya ada lambung ya agak hati-hati penggunaan kayak gitu. Tapi untuk diet sebenarnya ya lebih efektif ya untuk diet dari pola makan. Untuk mereka yang diet-diet itu biasanya memulai hari dengan segala macam jus dan lain-lain untuk mengganti sarapan. Itu benar apa salah? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya, tergantung dari kondisi kesehatannya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya dalam diet itu adalah pola makan secara keseluruhan sehari. Contoh ya banyak orang udah minum jus-jus diet di awal hari, di pagi hari, tapi pola makan saat siang ataupun malamnya itu berantakan ya sama aja, susah turunnya berat badannya. Jadi sebenarnya lebih menentukan adalah pola makan secara keseluruhan dalam sehari. Nama juga holistik. Jadi jangan hanya dari satu aspek yang diperhatikan, tapi seluruh aspek. Kalau misalkan Angie mau diet nih, ini misalnya aja ya, misalnya mau diet, harus seperti apa dari sudut pandang holistik yang benar dengan udah nggak sabar, langsung minum, sampai tumpah loh nanti ya, ambilin tisu sekalian, hati-hati Mas, itu tumpah. Itu yang benar gimana sih? Apa boleh minum jus ini, terus habis itu dibarengin sama kukusan-kukusan kali ya? Mentalnya dulu dibenerin. Jadi orang diet itu tujuannya apa? Dicari tahu bahwa orang diet itu, misalnya ini Angie mau diet. Nanya nih, Angie tuh tujuan diet apa? Jangan sampai hanya sekedar untuk kurus. Kalau hanya sekedar kurus, itu tidak sehat secara holistik. Karena kurus itu bisa saja yang turun massa lemak, yang turun massa otot, massa lemaknya malah nggak turun. Iya kan? Tujuan dietnya apa? Kalau tujuan diet buat kesehatan holistik, ya itu yang benar. Harus konsultasi. Harus konsultasi. Iya kan? Itulah kenapa ada Dok Chai dan juga Mas Edo. Sekarang baru kita cheers. Oke, sorry. Tadi udah buru-buru aja, coba kita rasain dulu ya. Gimana? Enak, asam-asam gitu, seger. Ini harus nyoba nih. Teman-teman wasiat. Tidak semenakutkan apa yang kalian pikirin, misalnya kita minum bawang. Anggap aja kalian lagi minum kuah ramen, ya kan? Anyway, Mas Edo makasih banyak ya hari ini udah ngobrol-ngobrol mewakili dari Kampung Sehat Holistik dari sudut pandang ahli gizi. Nah, mau ngomong apa sama Fit Family sebelum kita akhiri kebersamaan kita, Mas? Sehat akan terasa tidak mahal ketika kita memilikinya. Tapi sehat akan begitu terasa mahal dan orang akan mau mengeluarkan biaya seberapa banyak pun untuk menjadi sehat kembali. Jadi jaga kesehatan kita dimulai dari hari ini, dimulai dengan keluarga, dimulai dari diri sendiri. Salam sehat untuk Fit Family. Terima kasih banyak Mas Edo dan untuk Fit Family karena hari ini spesial Mahayuga HUT ketiga Garuda TV. Kami di sini ingin bersama-sama menyapa Fit Family dari keluarga besar Garuda TV di sini bergabung. Ini adalah orang-orang yang ada di balik layar Garuda TV. Memang belum semua karena ini adalah perwakilan aja. Tapi untuk hari ini kami semua di sini nih. Nah, kami dari keluarga besar Wasiat Garuda TV mengucapkan selamat ulang tahun Garuda TV. Hidup sehat, tonton Wasiat. See you, happy birthday. Minum biasanya kalian pada kayak gini minum.